Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita cintai, kita muliakan, guru kita bersama, Buya beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa Allah karuniakan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang selalu kami hormati, kami banggakan dan kami cintai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mas-mas dan mbak-mbak ya, yang alhamdulillah yang tergabung dalam anggota grup wakaf media Al-Bahjah, yang malam hari ini kita bisa berjumpa melalui virtual. Semoga kita semuanya senantiasa Allah karuniakan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Insya Allah malam hari ini kita bersama melalui siaran virtual ini akan sama-sama tentunya menyimak nasihat dari guru kita, dari Buya Yahya. Selain daripada itu, niat dan tujuan ya kita bersilaturahim secara online ini ya tentu untuk saling menguatkan rasa ukhuwah ya, silaturahim di antara kita semuanya. Suara kami sudah terdengar jelas ya, Bapak dan Ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Bagi yang baru bergabung, mohon kiranya nanti bisa langsung dikondisikan audionya ya, langsung di-mute supaya fokus menyimak acara ini hingga selesai insya Allah. Dan juga terlebih dahulu tentunya kita sama-sama mengawali acara malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga Allah karuniakan keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan manfaat ilmu yang akan kita simak dari guru kita tercinta. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah syamilah jamilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang kami hormati, kami cintai. Alhamdulillah kebersamaan kita semua dalam program wakaf Gedung Media Center ini ya tidak terasa telah berjalan sekian bulan, dan alhamdulillah saat ini telah berjalan setelah tergabung kurang lebih kita sekitar 4 grup ya di jejaring grup WhatsApp kita semua, yang tentu niat dan komitmen kita bersama ya untuk sama-sama kita berjuang mewujudkan gedung media center, yang gedung tersebut tentu akan menjadi pusat operasional ya, pusat penyiaran media dakwahnya Al-Bahjah, yang alhamdulillah hingga saat ini tentu kita rasakan semua manfaat daripada kehadiran media dakwah ini ya, walaupun gedungnya belum terwujud, tapi manfaatnya hingga saat ini terus kita rasakan, dan tentu manfaat ini pula akan terus kita sebarkan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh penjuru dunia ini insya Allah ya. Oleh karenanya kehadiran Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam grup wakaf ini menjadi satu kekuatan khusus bagi kami tentu ya, untuk kita saling bersama-sama bergotong royong ya dalam mewujudkan program besar ini ya. Walaupun memang
Dan alhamdulillah kemarin sudah kita sama-sama simak ya, mengawali yaitu groundbreaking atau peletakan batu ya, tanda dimulainya ya perjuangan kita dalam mewujudkan program besar ini ya, program yang mulia ini insya Allah ya. Memang secara angka nominal kebutuhan daripada anggaran yang akan dibutuhkan dalam membangun gedung ini memang cukup besar ya, secara zahir ya cukup besar. Tapi insya Allah lagi-lagi kita semuanya yakin ya, yakin karena kita punya Allah yang maha kaya, yang maha besar ya. Oleh karenanya kekuatan berjamaah kita ya, dengan komitmen kita walaupun hanya Rp10.000 ya, tapi itu sangat nilainya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini kurang lebihnya telah terkumpul sekitar 500 jutaan ya, 500 juta. Ya, tentu memang masih panjang ya, masih panjang, tapi insya Allah kami yakin ya dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang dermawan, para saudara-saudara kita yang muhsinin yang Allah kirim, itu menjadi kita lebih kuat tentunya. Ya, oleh karenanya dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu semuanya, ya Mas-mas, Mbak-mbak semuanya yang hingga saat ini telah istiqomah dengan komitmennya untuk mendermakan sebagian rezekinya dalam bersama-sama kita mewujudkan gedung media center ini. Ya, hanya Allah tentunya yang membalas, kami maupun Buya sekalipun tidak bisa membalas daripada jasa kebaikan panjenengan semua, Anda semua ya. Jadi yakin semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi Bapak Ibu para ikhwan wa akhwat fillah yang baru bergabung dalam program wakaf media ini ya, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung dalam program perjuangan ya. Kita akan terus bersama-sama ya berjuang ya, berikhtiar dalam merealisasikan, dalam mewujudkan program kebaikan ini insya Allah. Jadi itu tentunya sebagai pembuka dari kami ya, melaporkan dan menginformasikan tahapan demi tahapan program wakaf media center ini hingga saat ini tentunya. Dan alhamdulillahnya manfaat lain yang bisa kita sama-sama rasakan dari adanya program ya, program wakaf media ini tentu bukan hanya berderma saja, bukan hanya berwakaf saja, tetapi kita pun insya Allah senantiasa berusaha istiqomah ya dalam menambah ilmu kita ya, menambah wawasan syariat kita. Maka kami pun menghadirkan program-program rutin selain daripada program Zoom kajian online semacam seperti malam ini bersama Buya, juga ada kajian online yang setiap pekan diadakan ya bagi Bapak dan Ibu sekalian, Mas-mas, Mbak yang memang ada keluangan waktu. Alangkah lebih baiknya diikuti program-program pekanan tadi itu ya bersama beberapa ustadz-ustadz dari Al-Bahjah. Tidak lain tentunya kita saling menguatkan hati kita, menambah keilmuan kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dohir saja yang mendermakan hartanya, rezekinya, akan tetapi batin kita pun diisi dengan keilmuan syariat insya Allah. Ya, malam hari ini kita masih menunggu tentunya kehadiran guru kita. Dan insya Allah malam ini sama-sama kembali kita akan muhasabah diri kita. Ya, kembali kita akan merenungkan hati kita. Ya, kembali kita ingin menambah keilmuan kita untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, insya Allah nanti tema yang akan diangkat oleh Buya tentunya tentang orang tua ya. Jadi seseorang yang memang sangat berharga dan sangat harus kita muliakan, yakni orang tua kita. Ya, bagaimana kita memuliakan beliau-beliau, bagaimana kita khidmat kepada orang tua kita semuanya, insya Allah. Dan juga nanti ada kesempatan bagi semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan saya langsung kepada Buya, kami berikan kesempatan. Namun tentunya tidak bisa semuanya ya, karena terbatas waktu dan kesempatan. Nanti insya Allah di episode berikutnya bisa kembali menanyakan. Jadi malam hari ini mungkin nanti kami akan persilahkan sekitar 3 orang mungkin ya untuk bisa bertanya, silakan. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan tetap bisa disalurkan, yaitu melalui admin daripada wakaf media center bisa disampaikan insya Allah.
monitor kepada admin operator, apakah Buya sudah siap? Baik. Alhamdulillah, guru kita telah hadir bersama kita melalui kajian dan syarat virtual ini. Tadi sudah kami awali Buya dengan pembacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah saat ini telah bergabung 133 para hadirin hadirat, yaitu dari yang tergabung dalam keanggotaan Wakaf Media Center Al-Bahjah. Tentunya ini beragam dari berbagai daerah, ya, berbagai kota, dan juga dari negara-negara tetangga juga. Dari Singapura, dari Malaysia, insya Allah juga turut hadir dalam acara malam hari ini. Baik, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, tanpa berpanjang lebar tentunya, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran. Ya, siapkan catatan untuk mencatat ilmu-ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bihima. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, semuanya bergabung di grup wakaf. Semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bisa bergabung saat ini bersama-sama untuk belajar. Bagaimana kita menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa menjadi orang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Ada kunci sukses yang luar biasa. Aku kadang dilupakan oleh siapapun yang meniti kesuksesan, yaitu orang tua. Orang tua, keberkahan orang tua, pengabdian seorang anak kepada orang tua menjadikan sebab keberkahan Allah berikan kepada anak tersebut. Dan itulah kunci kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbuat baik kepada orang tua di urutan kedua setelah beribadah kepada Allah. Begitu agungnya dan begitu pentingnya urusan orang tua. Yang durhaka kepada orang tua nasib buruk. Berdurhaka kepada orang tua hukumannya akan Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Harus ditimpa di dunia sebelum di akhirat kalau tidak segera tobat dia. Kalau dia seorang yang sukses dalam bisnisnya akan hancur dia. Kalau ternyata bisnisnya tidak hancur, akan Allah kirim anak yang kelak lebih durhaka dari dia. Atau kirim pasangan yang menyakitinya. Atau kawan yang mengkhianatinya. Intinya dia tidak boleh mati kecuali mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Itu yang disabdakan Nabi, kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati. Semua dosa itu ditunda hukumannya di hari kiamat illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Allah telah mendahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Begitu sebaliknya orang yang bisa baik dengan orang tuanya akan Allah balas biarpun itu orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, orang kafir, kalau dia berbuat baik kepada bapak ibunya akan Allah balas. Allah akan beri kebaikan, cuman bedanya kalau orang tidak beriman, kebaikan hanya Allah beri di dunia, tapi di akhirat tidak. Sebab di akhirat hanya untuk beriman, orang beriman. Maka kalau ada orang kafir
Yang tidak beriman kepada Allah, kok dia baik dengan orang tuanya, maka ketahuilah Allah akan beri kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Ini orang kafir saja dikasih. Maka dari itu hati-hati dengan orang tua, jangan macam-macam. Jangan berani mengangkat suara. Di saat kita duduk dengan orang tua, perbanyaklah untuk melihat ke bumi daripada melihat ke langit. Perilaku yang lembut, tutur kata yang lembut. Kadang kedurhakaan kepada orang tua ini macam-macam sebabnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu orang tua ada 3 model. Model apapun tetap kita wajib berbakti. Nggak boleh menyakiti, zalim, nggak boleh. Model orang tua yang pertama adalah orang tua yang baik sekali kepada anak. Dan ini kebanyakan orang tua. Baik sekali. Dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan pengabdian, Masya Allah. Yang kedua adalah biasa saja. Zalim juga enggak, baik banget juga enggak, biasa saja. Sehingga tidak mempesonakan juga, tapi biasa saja. Kalau yang pertama kan mempesonakan dengan kebaikan akhlaknya seorang ibu, seorang ayah. Yang kedua biasa saja. Jadi kalau yang pertama tadi lihat banyak anak-anak terpesona karena akhlak ibunya, karena ibunya baik, bapaknya baik. Yang kedua biasa saja. Yang ketiga, naudzubillah, ini ada ibu, bapak yang akhlaknya tidak baik. Zalim kepada anak dan seterusnya. Tapi ingat, itu kan hanya tentang model orang tua. Tapi kita sebagai anak catatannya nggak ada pembedaan itu. Sebagai anak, apakah orang tuanya baik, orang tuanya biasa saja, orang tuanya jelek, tetap dia punya kewajiban berbakti. Hanya bedanya kekuatan saja. Kalau orang tuanya baik, begitu mudahnya kita berbakti. Karena orang tua kita baik, itu mah enteng. Orang tua biasa-biasa kita berbuat baik agak berat. Tapi yang paling terakhir ini paling luar biasa. Bapak ibunya tidak baik. Tapi dia berusaha untuk baik kepada orang tuanya, Masya Allah. Ini istimewa. Dan ingat, berbuat baik kepada orang tua sama zalim kejam itu juga nasib. Kadang itu memang nasib buruk untuk orang tersebut. Seperti dikisahkan cerita nyata di negeri kafir sana. Korea atau Jepang atau mana daerah sana. Seorang wanita yang dia sukses dengan tangannya itu separuh, mati atau dipotong atau bagaimana, tidak berfungsi tangan kanannya tuh ini. Pergelangan sini nggak berfungsi, jadi mati begitu. Tapi dia sukses. Di usia muda, di usia 24 tahun dia sudah menjadi orang pengusaha sukses di negeri itu. Dia mendorong kursi roda ibundanya, sudah sepuh, sudah tua. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rupanya ada cerita, bagaimana kisahnya? Rupanya dia punya cerita bahwasanya tangannya tidak berfungsi karena kejamnya sang ibunda. Dikit-dikit main pukul dan semua ibunya. Mungkin ibunya kelainan atau bagaimana, yang jelas ibunya kasar, menyakiti dia. Tapi sang anak itu biarpun disakiti oleh orang tuanya, nggak pernah dia ingin menyakiti, membalas. Ajib, itu nasib baik itu namanya. Sehingga ada sampai hari ini kita menemukan orang tua jahat sama anaknya, tapi anaknya tetap saja, ya umi, nggak pernah, ya abah, ma, ya bunda. Ada model begitu. Ini calon sukses orang semacam ini. Bedanya kalau orang beriman akan sukses nanti di akhirat. Ada orang semacam ini. Coba kita bisa melihat di kiri kanan kita ya. Seorang anak didolimi sama ibunya tetap saja, ya umi, Masya Allah. Dia bakal sukses ya. Nggak menjadikan benci, nggak menjadikan dia marah kekecewaan orang tua. Tapi ada sebaliknya si nasib buruk dan buruk, lihat orang tuanya baik tapi dia kurang ajar sama bapak ibunya. Nah, nggak ada surga bagi dia. Maka mari tengok nasib kita ini. Kita ini bagaimana dengan ibunda kita? Kenapa kok kita mudah emosi dengan orang tua? Berarti kita sudah sekongkol dengan iblis. Kita mudah marah dengan orang tua, mudah emosi dengan orang tua. Tidak, nggak boleh itu. Ayo kita berbenah semuanya. Dan ingat hukumannya bukan saja di akhirat dosa gede, tapi hukuman di dunia juga akan diterima. Yang biasa durhaka kepada orang tua, lihat akan Allah kirim anak yang durhaka lebih kejam daripada dia dahulu.
Nggak akan luput. Sudah dijanjikan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, dibalik ke bakti kita kepada orang tua ada keberkahan hidup. Makanya kalau Anda ingin bersahabat dengan seseorang, Anda harus tahu bagaimana urusan dengan ibundanya. Bahkan para sahabat Nabi itu menghindar dari orang yang diduga dia adalah tidak baik dengan orang tuanya. Karena apa? Orang yang punya durhaka kepada orang tua itu membawa malapetaka di dalam dirinya dan orang ada di sekitarnya. Maka dari itu ayo kita tengok diri kita sendiri. Bagaimana dengan ibunda kita, ayahanda kita. Kalaupun mungkin ada seseorang tidak mencintai ibundanya, ketahuilah berbakti tidak harus dengan cinta, tapi dengan kerinduan kepada Allah. Jangan gara-gara hilang cinta kepada orang tua yang zalim lalu tidak berbakti. Tidak, nggak boleh seperti itu. Berbakti pada orang tua keharusan. Baik orang tua itu baik kepada kita atau tidak baik. Baik kita mencintai atau tidak mencintai. Tengok diri sendiri. Jangan nengok orang lain urusan kita dengan ibunda. Pandang wajahnya yang keriput. Tubuhnya membungkuk karena terlalu lama menggendong kita. Hati-hati. Yang punya hati gampang tidak enak dengan orang tua, ketahuilah, jangan-jangan itu nasib buruk telah disiapkan untuk orang tersebut. Durhaka kepada orang tua itu macam-macam. Halus, kadang tidak dirasa ternyata itu durhaka. Bahkan ketahuilah wahai anak, jika orang tuamu takut mengingatkan kamu di saat kamu salah, atau orang tuamu tidak berani meminta kepadamu di saat engkau mampu, maka ketahuilah bisa jadi itu karena engkau orang durhaka. Orang tuanya takut mengingatkan dia karena takut dia marah, maka ketahuilah itu anak durhaka. Dan ada orang tua nggak berani mengingatkan anaknya. Kenapa? Anaknya diingatkan sedikit, Masya Allah, ngangkat suaranya lantang banget tuh. Sehingga orang tua mengingatkan anaknya menjadi takut. Ketahuilah itu anak yang durhaka. Nggak akan beruntung. Kalau itu calon mantu, tolong batalin orang-orang semacam itu. Jangan bawa malapetaka ke rumah kita. Yang boleh kita bawa ke rumah kita adalah dialah. Anak-anak yang baik dengan bapak ibunya. Ibaratnya dipukul pun dia tidak akan membalas. Yang ada hanya ketabahan, kesabaran. Itu orang berkah. Durhaka kepada orang tua adalah halus. Seperti halnya berbakti adalah halus. Halus-halus sekali. Sering kami hadirkan sebuah kisah. Dan kami ulang-ulang. Ada seorang anak. Usia SMP. Sekolah zaman dulu belum nggak ada mobil-mobilan, pakai sepeda. Perjalanan dari rumahnya ke tempat sekolah 1,5 kilo, kurang lebih 2 kilo. Di waktu anak ini sarapan pagi, temennya itu nyamperin dengan sepedanya juga. Semuanya punya sepeda masing-masing. Di saat sang anak ini lagi makan sarapan pagi, tiba-tiba mendengar bel dari temannya. Ding, 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 ding. Ayo berangkat. Waktu sudah siang, nanti telat, ketinggalan. Ayo, ayo. Karena diseru oleh sahabatnya, dia pun bergegas. Mempercepat makannya, kemudian langsung cuci tangan, ngangkat tas, salim kepada ibundanya, ambil sepeda, pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, sang sahabat yang menyamperin tadi tiba-tiba langsung masuk ke kelas. Ternyata anak yang tadi makan itu, yang disamperin tadi, setelah sepeda disandarkan mau masuk kelas nggak jadi, balik lagi. Naik sepeda lagi pulang. Temennya bingung, ini kenapa kok dia pulang? Ditunggu dia. Setelah itu tidak lama kemudian balik lagi. Setelah balik ditanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan? Oh enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan pagi, lagi sarapan. Terus ya karena kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru sehingga aku langsung nyuci tangan, aku salim dan aku pergi. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Sungguh aku tidak rela jika piring itu nanti yang mencuci adalah ibundaku. Enggak tega kalau ibunya nyuci piringnya. Itulah
Itu makna di dalam hati. Ada seorang anak gadis nggak tahu diri. Ibunya nyuci piring langsung ditumpangi di atas, sekalian Mi. Apalagi yang lagi kuliah tuh, lihat hari Sabtu pulang. Ahad berangkat kan begitu biasanya, langsung mama semuanya lengkap ya, jangan ada kurang ya, besok langsung kuliah. Kita wah, siapin tasnya gede, umumnya suruh nyetrika, umumnya gini, Masya Allah. Ini model manusia apa itu? Kalau itu adalah Anda, ada waktu selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Segera yuk kembali kepada Allah. Dengan cara tobat ini dan orang tua kita. Nyesali semua perilaku kita. Hati-hati, halus durhaka itu. Halus sekali durhaka. Kadang tidak disadari kedurhakaan itu. Dan jangan merasa capek dengan permintaan orang tua. Suatu ketika ini, kami banyak cerita sebetulnya. Cuma ini waktunya singkat sekali. Nah, kebetulan di pusat sini ada banyak acara mulai dari pagi. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar Khattab, alim besar, seorang imam mujtahid. Beliau melakukan tawaf haji atau umrah. Tawaf habis tawaf kan sa'i. Di saat itu memang ada satu anak muda yang menggendong ibundanya dan dengan wajah ceria, tidak merasa berat menggendong ibundanya untuk tawaf. Setelah tawaf, semoga kita semuanya bisa tawaf nanti dan bisa sa'i. Habis tawaf, habis sa'i, tahallul, dipotong rambut, uminya didudukkan di tempat yang manis, lalu dia mengambil air. Kemudian saat itu ada Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu dia bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Imam Abdullah bin Umar, ada apa nak? Imam Abdullah bin Umar ngelihat saya waktu saya gendong ibunda, ya aku melihat, luar biasa kok. Karena zaman dulu tuh yang namanya Mekah ya kelihatan orang kalau pakai gendong ibunya juga kelihatan. Lalu sang anak bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Imam Abdullah bin Umar, ibuku sangat baik. Aku ingin balas jasa ibundaku. Wahai Khalif, wahai Imam Abdullah bin Umar, apa yang aku lakukan dari rumahku? Aku persiapkan ibundaku. Kemudian aku gendong. Kemudian aku bawa tawaf, aku gendong. Kemudian aku gendong nih. Sampai luka itu leherku. Apakah dengan kebaikan yang aku lakukan ini, aku sudah bisa membalas jasa ibundaku yang sangat banyak? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan anak tersebut dengan jawaban spontan, dengan jawaban tidak, nggak ada apa-apanya apa yang kau lakukan dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkan kamu. Ibundamu melahirkanmu taruhan nyawa, kau tidak pernah menggendong ibundamu dengan taruhan nyawa. Dan dengar wahai anak, ada satu hal lagi. Ibundamu waktu menggendongmu, lihat di masa kecilmu kau ditimang-timang. Ditunggu sampai engkau bisa buka mata, kemudian setengkurap, kemudian bisa merangkak. Dan begitu seorang ibunda di saat menggendong anaknya adalah harapannya, kapan anakku akan tumbuh, dan kapan anakku besar, kapan anakku bisa berjalan, kapan anakku bisa berlari, dan seterusnya. Itulah seorang ibunda di saat menggendong sang anak. Akan tapi ketahuilah, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibundanya, terlintas di hatinya, kapan ibundaku meninggal. Karena dia merasa capek menggendong ibundanya. Naudzubillah, hati-hati. Yang di rumahnya ada ibunda yang sakit, jangan sampai ada terlintas. Cukup. Kita perlu mengamalkan, bukan terlalu banyak cerita. Kita perlu koreksi diri kita. Kita perlu melihat diri kita. Masih ada waktu. Sejahat apa kita kepada ibunda, masih ada kesempatan selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Ayo kita berdamai. Ayo kita benar urusan dengan ibunda kita. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita anak ini bisa berbakti pada orang tua. Dan semoga anak-anak kita kelak menjadi anak yang bisa berbakti pada kita, sehingga kita dan orang tua, kita dan anak-anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih Buya atas nasihat dan ilmunya. Semoga kita semuanya menjadikan anak yang soleh dan soleha yang bisa berbakti dan memuliakan orang kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, mohon izin mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan disampaikan. Kita awali dari pertanyaan tertulis dulu Buya. Baik, yang sudah mengangkat tangan nanti akan kami pilih. Ya, sementara kita dahulukan ada yang melalui tulisan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat. Assalamualaikum.
Salam. Saya dan suami sudah menikah 12 tahun. Kami sudah menjalani LDR 8 tahun, jarak jauh. Saya punya anak 2. Suami saya selalu bersikap baik pada keluarga. Tapi beberapa waktu lalu ternyata dia menikah lagi secara diam-diam. Saya tidak kuat poligami, jadi minta cerai, tapi suami tidak mau. Saya bertanya apa kekurangan saya. Dia jawab tidak ada. Saya minta dia memilih saya atau istri keduanya. Lalu dia mengatakan kalau dia sudah beres dengan istri keduanya, Akhirnya saya luluh demi anak dan keluarga untuk terus melanjutkan pernikahan, dan kami sepakat untuk segera mengakhiri LDR ini dan memboyong saya tinggal bersama di kota. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi, bahkan kami jadi bertengkar lagi jika membahas tentang ikut suami. Saya bingung harus bagaimana. Sementara sekarang saya sedang hamil dan tidak kuat lagi jika terus-terusan LDR dengan suami. Suami saya juga sholatnya masih bolong-bolong dan masih bermain riba. Mohon nasihatnya, Bu ya. Baik, diupayakan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat pasukan yang tidak pulang lebih dari 4 bulan, riwayat 6 bulan. Mau memerintahkan mereka harus pulang terlebih dahulu. Dan memang sebaik-baik pernikahan adalah berupaya untuk bisa menjalin kebersamaan, bukan berjauhan. Memang sabar ada, akan tetapi syukur itu juga perlu dihadirkan. Setiap manusia ada punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan memang ada banyak wanita yang subhanallah di saat mereka sibuk dengan anaknya, mungkin hampir tidak pernah terlintas hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi seorang suami yang kadang hanya sibuk bekerja, giliran capek, mungkin di saat itulah ia akan ingat sesuatu yang sangat khusus dengan istrinya. Atau sebaliknya seorang istri tiba-tiba bangkit syahwatnya. Dia manusia normal. Maka berjauhan adalah bukan sesuatu yang diharapkan. Hendaknya jangan berjauhan suami istri. Karena hidup itu kan ada saling asih, saling asah, saling asuh, ya ibaratnya begitu. Ada saat memberi, ada saat menerima. Kalau berjauhan, subhanallah, kadang setan di sela-sela kita, di tengah-tengah kita membisikkan ke sana, membisikkan ke sini. Prasangka buruk sehingga menjadi pertikaian. Dan kebanyakan wanita atau laki-laki itu adalah kalau sudah terjadi masalah baru sadar. Seperti yang bertanya tadi. Sudah merasa begini baru berkeinginan untuk bisa berkumpul. Kenapa tidak jadi dulu? Banyak wanita-wanita di saat sudah ada masalah baru nanti. Kami tidak menyatakan urusan wanita, akan tapi yang perlu ditekankan di sisi ini adalah itu. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah kan ini ceritanya suami menikah lagi. Suami pergi sendirian, istrinya ada di rumah dengan anaknya. Suami punya syahwat dan sebagainya. Dan memang kami selalu menyampaikan, jangan gampang poligami, poligami itu tidak mudah, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita membaca semua apa yang telah terjadi ini, dia berjauhan. Berarti mungkin kami membaca sisi positif lain, bahwasanya suami Anda ini orang suami yang takut kepada Allah. Dia lebih baik menikah daripada harus berzina. Anda merasakan sakit, iya, tapi Anda harus lihat nilai positif. Dan kalau seandainya orang laki-laki ini bertanya kepada saya, Bu ya, mau saya menikah lagi bagaimana? Pasti saya akan jawab, ambil saja istrimu ke bawah ke sini, jangan menikah lagi. Cuman ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi tentunya nasihat pun juga berbeda. Harapan kami adalah mungkin dia sudah punya anak dengan wanita tersebut. Apakah Anda akan melantarkan dia dengan anaknya? Dan dia menikah dengan cara yang halal. Nah, inilah yang harus dihadirkan sebagai nasihat. Bahwa suami Anda adalah orang yang takut kepada Allah. Menurut Anda memang dia sholatnya sering bolong-bolong. Tapi dengan pernikahannya adalah satu pertanda bahwasanya dia adalah takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia nggak mau nikah, nggak mau resiko seperti itu. Nggak mau ribut dengan Anda, cukup melakukan zina, na'udzubillah. Jadi kadang kita tidak bisa melihat sisi positif, hanya negatifnya saja. Soal ini menyakitkan, khianat, dan seterusnya. Maka keadaannya semacam itu, maka
Alangkah indahnya seperti kesepakatan Anda, okelah berdamai. Anda segera mengakhiri berjauhan, lalu ke sana, dan Anda terima semuanya. Lalu ambil hati suami Anda dengan baik-baik, dengan madunya Anda. Jadi Anda baik-baik dengan suami, apapun itu sudah ada anak, Anda cerdas, Anda tidak memilih perpisahan, kadang-kadang naudzubillah dengan perpisahan itu berantakan di anak. Jadi Anda bisa damai, kemudian kepada suami kami ingatkan bahwasanya selagi Anda punya istri dua, hati-hati, Anda harus bisa menjaga hati mereka. Dan Anda harus bisa berkorban. Kompensasinya kepada istri pertama seperti apa. Adapun yang belum menikah, jangan gampang bicara tentang menikah 2 dan 3. Ketahuilah itu adalah beban kewajiban. Menikah dengan satu istri adalah beban kewajiban, 2 istri beban kewajiban. Jadi nasihatnya karena sudah terjadi, kalau belum terjadi nasihat kami berbeda. Kalau sudah terjadi kami berharap suami adalah semakin dekat kepada Allah, berusaha untuk bersikap yang adil dan benar. Kemudian istri yang kedua adalah memahami, istri yang pertama juga demikian, sudah itu aja harapan kami. Karena kasusnya sudah terjadi. Kasusnya sudah terjadi karena apa? Kalau mencerai yang kedua, bagaimana yang pertama punya anak, mencerai yang pertama, yang kedua barangkali juga sudah punya anak. Ini karena sudah terjadi. Tolong jangan disampaikan dengan kasus yang belum terjadi. Adapun yang belum terjadi, hendaknya jaga yang sudah ada. Hidup ini Masya Allah banyak godaan, banyak setan. Akan tapi kalau kita bisa menjaga rumah tangga dengan baik, suami istri dengan satu istri, kalau bisa bahagia, itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada harus dengan 2 istri dan sebagainya. Maka dari dua belah pihak kami sampaikan. Seorang suami jangan main-main tentang poligami. Dikit-dikit ngomong poligami kepada istri, menyakitkan. Tapi wanita jangan mengatakan poligami tidak boleh, karena ada dalam syariat Islam. Jadi semua harus adil. Yang wanita juga jangan dikit-dikit ngomong poligami. Kadang seorang istri kadang ngomong, mas jangan nikah lagi ya, tidak ada urusan, tiba-tiba ngomong begitu. Sang suami tiba-tiba guyonannya poligami, apa omongan semacam itu? Poligami bukan main-main, bukan guyonan. Maka sudahlah, selagi di hadapan Anda adalah istri yang solehah, ayo jaga dia. Suami yang soleh, jaga dia, selesai. Adapun tadi pertanyaan, karena sudah terjadi, maka berdamailah. Allah Maha Kasih, dengan Allah bisa memberikan kecintaan kepada Anda. Cinta Anda kepada suami, cinta kepada yang kedua. Yang kedua juga cinta, bisa saja suatu kita menjadi indah. Nah, semoga Allah memberikan segala kebaikan dan menjauhkan daripada berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas jawabannya. Demikian kepada penanya, ya semoga nasihat dan jawaban dari Buya bisa disimak dengan baik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan penanya langsung, ya, yaitu Ibu Siti Nur Hasanah. Ya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, alhamdulillah akhirnya Buya. Ya semoga Buya, Umi, semua jajaran Al-Baja diberikan kesehatan. Amin. Ya, perkenalkan saya Siti Nur Hasanah Buya. Putra kami Muhammad Nazwan Nuryanto ada di sana Buya. Sedang ada di rumah saat ini, alhamdulillah. Sedang mendengarkan juga. Mohon doanya juga, ini adindanya akan masuk ke SMP. Tadi sore juga bertemu dengan Buya, ngejum Buya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon doanya Buya, ya. Amin, Ya. insya Allah. Tinggal di mana ini? Di Bogor Buya. Oh, Bogor, baik, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Buya, ada beberapa pertanyaan Buya yang ingin saya tanyakan Buya. Jadi tahun lalu saya sempat dioperasi angkat rahim Buya. Ya. Lalu karena saya susah untuk berdiri, saya sholat duduk. Ketika ayahnya lagi sholat berjamaah di masjid, saya sholat dengan anak saya yang kecil. Nah, yang jadi berjamaah itu, yang jadi imamnya itu anaknya yang belum balik, Buya. Umur berapa Jadi, dia? umur 11 tahun, Buya. Saat itu masih 10 tahun. Tapi bajannya alhamdulillah sudah bagus, cuma memang belum balik. Seperti itu. Terus saat ini pun belum balik Buya, tetapi kadang-kadang masih suka pengen jadi imam. Katanya kalau saya mondok nanti nggak bisa jadi imam. Seperti apa? Apakah memang diperbolehkan atau tidak Buya? Terus yang kedua Buya, kami punya tukang kebun Buya. Sudah disuruh sholat, sudah apa. Jadi kadang sholat, kadang enggak. Dan udah ikut dengan ibu saya udah lama. Lalu sekarang ikut dengan saya karena kata ibu saya tetap udah dengan saya aja gitu kan. Terus ini karena nggak sholat, apakah itu tidak apa-apa?
Lalu kami sudah menyuruh dengan segala macam gaya, dengan segala sesuatu lah kami meminta sholat, kasih apa segala macam, kokosa apa segala macam lah. Sampai mulai halus sampai segala macam sudah kami mengarahkan untuk sholat lah Bu ya, seperti itu. Ya mohon arahannya Bu ya, masukannya seperti apa buat kami Bu ya. Terima Baik. kasih Bu ya. Sama, Masya Allah. Bismillah, dalam madhab kita Imam Syafi'i, anak kecil yang sudah tamyiz, sudah usia 7 tahun, bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa menjadi imam. Dia laki-laki atau perempuan, imamnya perempuan. Yang penting jangan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Jadi anak Anda, laki atau perempuan, boleh jadi imam buat Anda, selagi dia sudah tamyiz, usia 7 tahun. Kalau 11 tahun sangat boleh. Ini adalah boleh, nggak ada masalah, madhab Syafi'i dan sah. Apalagi mendidik mereka untuk bisa punya keberanian, itu adalah hal-hal yang bagus. Tidak apa-apa, boleh aja. Kemudian sah dalam madhab Syafi'i. Kecuali madhab lain seperti madhab beda madhab lain, ini kita bicara di dalam lingkup madhab Imam Syafi'i. Kemudian mengajak sholat kepada orang, mengajak orang lain melakukan sholat itu memang tidak ada kata capek, tidak ada putus asa, tidak ada keberhenti. Tapi yang harus kita perhatikan itu bahwa kita husnudon. Insya Allah orang yang tidak sholat di kiri kanan kita itu bukan karena menantang Allah. Mereka juga punya rindu surga. Biasanya orang tidak bisa sholat itu tidak mengerti tentang mudahnya sholat. Dan kita temukan orang semacam itu. Maka mungkin Anda perlu memberikan kepada dia satu tip atau ilmu yang gampang tentang sholat. Seperti yang kita hadirkan di beberapa acara kita. Sholat tidak harus dengan makna khusus, dengan baju apa saja. Mungkin dia tidak mengerti urusan najis, dipikir mungkin dia malas karena apa? Dipikir bajunya kotor itu najis. Sebab karena cabai dipikir najis, karena orang kampung udah nggak ngerti. Dipikir karena ini najis, padahal nggak najis. Jadi banyak orang yang susah melakukan sholat itu bukan karena dia ingin menentang Allah, akan tapi mereka tidak melakukan sholat itu kebanyakan karena tidak mengerti cara sholat yang mudah. Jadi Anda sudah cukup mengajak mereka dengan kelembutan, dengan bermacam-macam cara. Ada satu hal, memberi cara yang mudah dalam melakukan sholat. Tidak punya air kan udah wudhu, boleh bagaimana saja, di mana saja, nggak harus pergi ke musola. Cukup di tempat kerjanya, di dapur bahkan. Dan ajari sholat itu bacaannya kadang-kadang dia nggak ngerti. Bacaannya sederhana sekali. Hanya 5 yang wajib dibaca. Membaca takbir al-ihram, surat Fatihah, tasyahud awal, ayat tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi, kemudian salam, selesai. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita penyeru-penyeru kebaikan. Dan semoga siapapun yang ada di kiri kanan kita menjadi ahli sholat semuanya. Allah a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Siti Nur Hasanah. Ada jawaban dan nasihat dari Bu ya. Satu penanya terakhir, ya, mohon maaf kepada yang lain mungkin belum bisa kami kasih kesempatan karena keterbatasan waktu. Satu penanya terakhir mewakili Bapak-Bapak, ya, kami persilakan kepada Pak Umar Sanusi dari Tangerang. Cukup satu pertanyaan saja, ya, dengan singkat silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya, mudah-mudahan sehat selalu, dilindungi oleh Allah, mendapatkan ridho selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya tanyakan Buya, mohon maaf, kedua orang tua saya sudah meninggal dan saya merasa belum maksimal dalam berbuat baik terhadap orang tua. Bagaimana sikap terbaik berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, dan apabila ada kesalahan kita pada orang tua yang sudah meninggal dan belum sempat meminta maaf, bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal? Sekian Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu maaf Allah sangat luas. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, banyak pintu maaf yang dibuka oleh Allah. Asalkan kita mau memasukinya, kita akan mendapatkannya. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, dan dia punya penyesalan karena belum maksimal di dalam mengabdi, maka kami sampaikan hendaknya semua dari kita merasa tidak maksimal dalam pengabdiannya kepada orang tua. Baik, lalu bagaimana untuk menyempurnakan pengabdian saya? Orang tua saya sudah tidak ada. Maka para ulama menjelaskan
berbakti kepada orang tua yang telah mendahulunya ada 3 cara. Termasuk berbakti di sini kan pengen minta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Lakukan 3 hal. Yang pertama, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Kami katakan, alangkah banyaknya seorang anak doa panjang tapi ibunda dan ayahandanya ditinggal. Karena dia pengen banyak rezeki, pengen anaknya sukses. Lupa menyertakan ibundanya dan ayahandanya. Maka pastikan kami, anak-anak yang di pesantren, kami ajari dengan membaca Fatihah dengan rinci. Sebetulnya itu amalan kami sebetulnya. Karena kami takut lupa. Sehingga kami tularkan kepada anak-anak kami harus ada Fatihah yang pertama kepada Rasulullah dan sahabat. Yang kedua kepada orang telah meninggal. Di dalamnya ada siapapun yang telah meninggal dunia. Yang ketiga yang masih hidup. Sebetulnya itu adalah dalam rangka. Itu untuk kami sebetulnya. Biar saya tidak lupa. Sebab kalau tidak saya atur begitu, saya selalu lupa. Sehingga saya katakan kalau saya lupa sekali saja doain ibu saya. Dalam sholat saya, kayaknya saya durhaka amat sih. Kita tuh sering banyak berdoa tapi lupa kepada ibunda. Maka mungkin kalau Anda putranya ada di Al-Bahjah tentu ngerti doa ini. Kalau yang tidak, itu saya. Setiap habis sholat, kami ajari anak-anak untuk membaca Fatihah pertama, kedua, dan ketiga. Pertama ini. Yang kedua adalah orang yang telah mendahului kita. Disebut, termasuk orang dekat, ibunda atau ayahanda atau siapa. Yang ketiga yang masih hidup. Ini ada. Jadi ingat, jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa orang tua Anda dalam doa. Dan doa untuk orang tua sederhana. 2. Ampuni, kasih sayang. Allah firlahu warhamu. Allah firlaha warhamah. Ya Allah ampuni beliau dan berikan kasih sayangmu. Selesai. Dengan kekhusyuan. Kalau Allah ampuni tidak akan tampak dosa tersebut. Akan dihapus. Kalau Allah beri kasih sayang, segala keindahan didapat. Ayo, enak. Cuman ngomong pendek begini aja kadang lupa permasalahannya apa. Permasalahan hati nggak sambung. Itu saja sebetulnya. Karena hati nggak sambung, maka begitu mudah melupakan. Baik. Yang kedua adalah jika kita mendapatkan rezeki atau apapun, potong. Anggap saja saya menyesal belum pernah berbakti kepada ibunda. Saya ingin berbakti, oke. Ditanya, kalau kamu dapat gaji 1 juta, ibundamu kau kasih berapa kira-kira? Ibundanya sudah meninggal. Ya mungkin dia akan ngomong berapa saja dia tak kasih, kalau tak kasih, kalau mau tak kasih semuanya, jangan ngomong semuanya. Ini bohong. Kita pengen kejujuran. Kalau ibumu kasih berapa? Terserah 500 ya, yang benar. Anggap saja ibunya bangun dikasih berapa dia. Dia mungkin ngomong saya 500 1 juta tak kasih semuanya deh. Karena dia tahu nggak akan bangun. Tapi kita perlu kejujuran. Memang orang tuamu tidak bangun, tidak minta lagi duit kepadamu, akan tetapi tanda baktimu potong dari rezekimu, berikan ke tempat yang baik. Masjid, pesantren, niatkan untuk orang tua. Itu namanya. Kita potong dari rezeki kita. Gaji kita, potong, kita ingat orang tua. Kalau harta kita banyak, harta kita yang banyak. Itu tanda bakti. Jangan hanya diomongan, ibaratnya, woyo, 100 juta, giliran beneran, nggak bisa, nggak begitu. Kita tulus, saya ingin berbuat baik ini, saya akan berderma. Yang ketiga adalah, jadi ini motong rezeki itu penting sekali. Yang ketiga adalah, baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua Anda. Min abarril birri silatul abih. Bakti yang sangat bakti adalah berbuat baik kepada orang yang pernah dibaiki oleh orang tua kita. Artinya begini, kalau orang tua kita pernah memberikan sedekah kepada tetangga, yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Termasuk diantaranya adalah berbuat baik dengan orang yang dibaiki oleh orang tua kita. Siapa kira-kira orang yang paling dibaiki oleh orang tua kita di kiri kanan kita? Jawabnya adalah saudara-saudari kita, anak-anak orang tua kita. Maka kalau kita bakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, maka harus baik dengan saudara dan saudari kita. Kalau saya sebagai anak tertua menganggap adik-adik seperti anak saya. Saya dengan kakak tertua sebagai ibunda dan ayahanda saya. Indah, itu berbakti. Tapi alangkah banyaknya orang daftar ke neraka jahanam, orang tuanya meninggal dunia, bukan berbaik dengan saudara, malah berperang gara-gara rebut waris. Maka kami sampaikan, kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat itu sang perebut waris.
Karena berbuat waris telah melakukan 3 dosa besar sekaligus. 1 dosa saja kalau dilakukan cukup untuk masuk neraka, tapi dia borong 3 dosa sekaligus. Apa dosanya orang yang berbuat waris? Dosa berbuat waris ada 3. Yang pertama adalah dosa mengambil hak saudaranya. Kurang ajar dia. Yang kedua adalah mutus tali persaudaraan saudaranya. Yang ketiga adalah menyakiti orang tuanya. Sebab orang tuanya pasti sakit kalau anaknya disakiti. Maka ini dosa gede. Sehingga bekti Anda, bekti kita adalah baik-baik dengan saudara kita. Maka ayo kita baik-baik. Kita ngalah kalau dia jahat. Terus kita ingat orang tua. Saya ingin berbakti pada orang tuaku. Apapun dilakukan oleh saudaraku, aku tidak boleh membalas. Aku ingin menyenangkan orang tuaku. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Semoga anak-anak kita dijadikan anak ahli surga semuanya. Cukup? Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah mudahkan kami Allah untuk berbakti pada orang tua kami. Muliakan kami, muliakan orang tua kami, muliakan anak-anak kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Amin. Anak-anak kami pandang mereka ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah semua yang ada di sini ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal. Mudahkan kami untuk berbuat baik dengan harta kami, ya Allah. Untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, ya Allah. Untuk keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin berbuat baik, bersedekah, kembalikan kebaikannya, pahala kepada kami, ya Allah. Dan kami yang mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai, karena menjauhkan kami dari kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, ya Allah. Karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon seperti Engkau kumpulkan dalam perkumpulan ini, kami mohon jaga kami, ya Allah. Jangan pisahkan di antara kami hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, semuanya ini yang telah berjuang, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal, yang sudah banyak rezekinya jadikan semakin banyak penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak, Masya Allah. Syukran, masih. Baik ketemu lagi, insya Allah. Mohon doa selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya. Warahmatullahi wabarakatuh Buya. Demikian Buya. Al-Fakir sudah mendengarkan Buya. Jazakumullah Buya. Alhamdulillah. Memberikan nasihat dan ilmu untuk kita semuanya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan umur. Kebetulan hari ini agenda beliau dari pagi hingga malam sangat kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Walaupun malam hari ini acara kita singkat, tapi insya Allah apa yang telah kita simak semuanya itu ilmu dan manfaat untuk kita semua. Insya Allah nanti kita jumpa lagi dalam episode berikutnya di bulan depan insya Allah ya. Kita agendakan kembali Zoom ngaji online bersama guru kita Buya Yahya. Dan malam hari ini yang bagi yang belum bertanya juga mohon maaf yang belum mendapat kesempatan. Kemudian yang tadi terlambat masuk ya nanti bisa insya Allah akan di-share rekamannya oleh admin sehingga bisa disimak dan dimurojaah kembali. Baik, sekali lagi terima kasih dan tetap semangat, terus semangat ya. Kita senantiasa berjuang bersama ya untuk menguatkan perjuangan kita mewujudkan gedung media sentra Al-Bahjah yang insya Allah akan menjadi corong media umat Islam hingga dunia insya Allah. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya semoga program kebaikan ini, program besar ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saja mungkin perjumpaan awal kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.